Mulai. Mulai. Balik lagi. Kela micen runta. Oke. Balik lagi di obrolan. Anjir. Lain anjir. Di obrolan. Ada openingnya sekarang, anjing. Halo semuanya. Kembali bersama Noken Studio. Kita nggak terbiasa dengan opening soalnya langsung aja jebret. Udah kayak obrolan channel lain. Iya. Kita lanjutin pembahasan tentang memorian yang sempat tertunda beberapa abad. Abad kekosongan. Abad kekosongan. Abad kekosongan. Nah, tapi sebelum bahas ke sana, nih saya mau nanya dulu nih. Ada event kan nanti di Bali. Event dunia. Event dunia. Tapi kan masalahnya yang diundang ini ada yang bermasalah sekarang. Ada yang sedang berkonflik. Nah, kita samarkan saja namanya negara Rusia lah. Ya, negara Rusia. Ukraina gitu ya. Nah, cuman kan masalahnya Rusia juga punya teman-teman, Ukraina juga ada temannya. Ada temannya. Nah, posisi Indonesia nih, kumaha ya? Indonesia sebagai tuan rumah, sebagai panitia, terus kemudian dia punya prinsip politik bebas aktif. Anjir, benar. Kondisinya bakalan kumaha ya? Bakalan rame. Ya, rame. Bang Faris, korek. Tapi kan nggak bayang dengan event yang ini kan. Event yang sangat luar biasa. Ngomongin perpolitikan dunia mah kudu bari nyenget rokok. Oh, biar deep, biar dalam. Jadi kieu Bang Bun. Nyalakan dulu. Aya jawabannya can. Tapi intinya mah meureun begini, saya mah kalau misalkan saya jadi Indonesia nya, seolah-olah saya teh Indonesia, da kumaha deui gitu. Panitia mah ada sok katempuhan, riweuhna ongko, prepare segala rupa, pasarta mah geuningan sok, oh mana mah kieu. Ya macam orang jadi panitia bukber lah. Ya. Orang menentukan lokasi yang di dieu, menuna ieu, eta uduna. Tidak semua juga mau ke tempat itu. Tidak semua mau. Tidak semua orang juga, oh sih diundang, ream euy. Kan kita nanya, Ki, orang milok bukber ah, ramean geus leuleuh teu ngumpul, sawae. Ah, ya saya tahu euy. Murah. Nah, tapi kan gimana? Gitu. Jadi panitia mah ada tetap rek kumaha ge maju kena mundur kena. Iya, benar. Cek warkop teh amanya. Apalagi posisi panitia itu tidak memihak. Karena tetap event apa tetap kudu jalan. Gitu. Event tetap jalan karena yang diundang itu gandeng motor. Nah ini salah satu saya menyetujui pihak kepolisian itu merazia knalpot bising. Gandeng. Tapi nyambung kan knalpot. Pas keur ngora tapi orangnya gitu sih. Karena enak sekolot mah rumah saja gandeng. Tapi nyakeun lah, tidak apa-apa. Balik lagi. Nah, jadi sebagai panitia bener saya mikirnya Indonesia mah ada rek kumaha ge salah. Macam undangan kawinan, undangan catering. Rek alus, rek goreng kawinana di komentaran ku batur. Pasti. Alus goreng pasti aya lah komen banyak. Iya, ayeuna misalkan Rusia teu meunang diundang. Salah. Teu bisa. Eta anggota. Ukraina teu diundang. Salah. Babaturana loba. Apalagi Indonesia kerjasama dengan berbagai pihak negara yang lain. Ada yang mendukung Ukraina, ada yang mendukung Rusia. Iya, jadi maksudnya teh ada geus karolot atuh, geus da rewasa. Urusan negara. Kolotnya. Ya kan presiden jeung menteri itu geus karolot atuh, geus dewasa. Cik atuh sadar ya. Tong bubudakeun lah. Cik bisi nempo Biden terus presiden Ukraina Putin. Zelensky. Putin. Cik atuh geus karolot. Xi Jinping, cik atuh geus karolot. Ngarti lah gitu. Hitung-hitung istirahat teh heula, tuh perangkeun heula, istirahat heula. Ieu teh dunia teh ngan lain ukur Rusia, lain ukur Ukraina, lain seukur Amerika, Cina gitu. Iya. Lain seukur Indonesia unggul.
Ada beberapa negara-negara lain yang sebenarnya tidak peduli konfliknya gitu. Iya, cuman mereka peduli pasokan oil kumaha ya gitu. Segalanya terganggu atuh. Aya dongeng oge katanya pihak Amerika itu mengecam keras pihak-pihak Eropa untuk menghentikan kerjasama dengan Rusia, termasuk di bidang minyak. Siang horeng, Amerika teh malah nambah pasokan di Rusia teh. Karena sedih bodoh gitu kan. Jadi politik lah. Politik, betul ya. Karena sebenarnya memenuhi konflik, apalagi tidak terlibat langsungnya Rusia yang Ukraina mah jelas-jelas itu makan terlibat langsung. Iya. Ini kan negara-negara lainnya ngilu riwe, ngilu ngomong boykot, tapi anu jadi korban kan warga negara. Iya. Ada selintingan pembahasan dalam podcast yang lain gitu ya. Yang membahas tentang netizen. Apa netizen Indonesia seperti apanya? Garalak nate kumaha gitu. Yang menjadi sesuatu itu adalah ada yang menyentilnya adalah yang perang teh pihak sana, yang punya urusan teh pihak sana, kok jadi netizen kita yang riweuh gitu. Tapi memang hari netizen Indonesia makan hadir di berbagai event ada, dari mulai perbokepan sampai politik aktif semua gitu. Jadi memang benar kalau Indonesia bilang bahwa politiknya bebas aktif, netizennya bebas aktif. Dan paling aktif. Aktif. Mau urusan apa aja ada. Aktif pokoknya. Selalu hadir. Aktif. Nah, cuman masalahnya gini, netizen Indonesia juga kadang-kadang terpecah. Ya. Ada yang memang menggiring lah opini untuk memihak kepada salah satu. Betul. Gitu. Tapi kan sebagai negara yang negara yang besar lah Indonesia. Iya, besar. Indonesia kan tidak besar. bisa mendengarkan netizen begitu saja. Iya, tidak bisa. Karena yang dipikirkan kan satu masalah hubungan dengan luar negeri, masalah ekonomi, masalah keberlangsungan warga negara. Ya sih kamari lah lamun kebayang namun urusan minyak goreng aja bisa seheboh itu gitu ya. Kemudian urusan bahan bakar. Iya, benar. Bisa rame gitu. Yang disalahkan nanti siapa? Ya, sadeui. Kalau disebutkan lah ya. Disebutkan. Balik deui kadinya sih. Jadi intinya kemarin saya mikiran G20 di Indonesia kumaha nya balik di kana awal. Lagi sekarolot atulah. Si ngarti we. Si ngarti lah. Coba presiden-presiden, pemimpin-pemimpin yang sedang berkonflik tontonlah podcast ini biar paham. Gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin politik mah rumit pisan. Rumit lah. Perpolitikan jangankan negara dengan dunianya, perpolitikan RT RW gitu. Ngeri itu gitu. Bahkan aya dulu jadi musuh RT dulu jadi musuh. Seperti contoh Indonesia baheula nya. Zamanan Anies teh. Pak Anies Baswedan. Politik tahun sabar eta teh? Prabowo ya. Prabowo versus Jokowi tahun 2019. Kedua. 2014. No pertama 2014 yang sampai terpecah, masyarakat Indonesia terpecah jadi dua kubu ini padahal di antara dua kubu itu teh ada yang nggak peduli, ada yang netral, ada yang di tengah yang meureun cik urang meureun menyadari rek nu mana-mana ge dasarua gitu. Tetapi kan jadi masalah ya gitu. Karena sebetulnya politik sebetulnya ya memang ada orang yang berkuasa nantinya tapi kan tetap bebannya dia harus ngurusin negara. Benar nggak? Baik itu mau pilihan A, pilihan B, beban itu tidak akan hilang. Betul. Benar nggak? Iya. Kan kita juga nggak tahu kalau misalkan yang A terpilih terus kemudian kalau yang B terpilih itu bakalan begini kan kita nggak tahu. Nggak pernah ada yang tahu. Kubu nomana yang misalkan nanti yang memimpin, apa yang akan terjadi kan nggak tahu. Iya. Ya sama kayak kemarin aja G20 teh ya. Iya. Rek ngariung, Rusia datang, Ukraina datang, Amerika datang, ngarumpul di satu meja kan nggak akan ada yang tahu kumaha ke depannya. Bawa ngaropi. Bisa jadi kan di belakang kamera mah ngopi weh. Capek gitu. Kamu di Bali. Wih, liburan dulu, pelesir. Relaksasi dulu. Jangan lupa pijat dulu. Kalau carangkel yang massage dulu lah. Normal lah gitu. Jadi sing aman lah, sing damai. Tapi memang kemarin kebiasaan netizen meramaikan suasana biar media sosial tidak sepi. Ya. Jadi tujuan konten kreator dan segala rupa media dan lainnya teh Indonesia jadi tujuan. Tapi jangan salah.
beberapa media yang memang mengangkat satu kubu atau memihak pada salah satu gitu ya. Sebenarnya mereka mencari uang. Iya, itu ada AdSense ya. Anda setuju, Anda ngeklik, tidak setuju, Anda tonton tetap absennya masuk. Absennya tetap masuk. Wah, jadi balik deh. Okay. Anda yang ngabisin kuota, ya tidak dapat subsidi dari pemerintah. Enggak, tetap. Oke. Nyamperin gitu. Sip lah pokoknya mah. Nah, konflik yang sekarang ya. Kita kan bahas kemarin masalah Lemurian. Oke. Ya. Ya, akhirnya digadang-gadang lah perang Rusia Ukraina itu sebagai awal mula terjadinya perang dunia ketiga. Ya, yang akan sangat bakal menentukan kehidupan. Ya, bendera perang teh gerbang nanti ayeuna ya lawan misalkan dinyaankeun cenah Rusia. Rek iraha cenah. Tinggal dipencet teh eta mah cepat gitu. Nah, konflik yang seperti ini kan berarti sebetulnya berulang dari sejarah. Betul. Sejarah itu pasti berulang. Bahasan kemarin kita ngomongin masalah Lemurian. Lemurian ini kan hilang. Terus kemudian ada beberapa mungkin fosil atau catatan-catatan gitu ya, yang memang tidak semuanya terkumpul gitu ya, masih seperti puzzle lah ya di sana kemari. Tapi kan tetap ada nih sumbernya bahwa mereka terjadi konflik perang. Salah satu sumber gitu ya itu menyebutkan begitu. Jadi bagaimana katanya Atlantis dan Lemurian ini hilang itu karena perang juga. Nah, kemudian ada kaitannya sekarang kenapa misalkan Indonesia jadi negara yang damai hanya menjadi penengah. Nah, itu terjadi dulu. Gitu. Jadi saat agresi Atlantis besar-besaran. Jadi dari dulu memang begitu. Berarti Atlantis ini dia merasa superpower berarti. Negara yang superpower yang pengen dan kelakuannya sarua juga ayeuna. Mereka mencari teman, mencari pasukan-pasukan keur diparabkeun tah sok maraju heula. Nyari aliansi. Salah satunya adalah bangsa mun ayeuna mah tanah Hindustan. Itu teh pasukan-pasukan Atlantis dulu dongengnya tuh. Nah, dulu teh sebenarnya mah damai-damai saja karena kan semuanya dibagi, teknologi dibagi, semua source dibagi lah, disamaratakan. Tetapi ada yang menyebabkan kenapa Atlantis bisa jadi negara agresor karena dulu rajanya itu sebenarnya patuh juga, damai aman, tapi aya masalah. Kalau saya sebutin nanti masalah egoisme lah. Masalah gender kan bahaya gitu. Cuma maksudnya dulu pernah ada konflik. Jadi semacam yang namanya sejarah terulang nih kalau. Jadi kayak semacam sejarah Adam dan Hawa. Gitu. Adam turun ke bumi kan karena digoda. Nah, ini juga sama. Dipanasin ku ratu nanti. Masa cenah raja, cenah Atlantis teh cenah bangsa yang jos, tinggi, putih, gagah mau didikte cenah sama bangsa yang ada di Asia cenah anjir panas. Atuh geus lah cenah bae teh naon. Ini kan nengarana lalaki, raja teh yang geus lah saya nuturkeun kumaha ingin membuktikan. Yang geus lah urang nurut ka pamajikan. Diserang tah itu teh pertama kali. Ada penyerangan karena sistem teknologi. Padahal pada saat itu dunia damai berarti. Damai, semua damai, aman gitu. Nah, karena ada godaan terus akhirnya menyerang lah. Nyerang ke benua Lemurian, sistem pertahanan bagus. Sistem pertahanan dan militernya bagus. Saat penyerangan terjadi, sistem pertahanan Lemurian itu tidak pernah membunuh, tapi melumpuhkan. Serangan datang, ada dong, anti roket, anti misil, benar. Gitu. Dulu mah dikenal dengan nama harpun. Aya nama harpun. Harpun teh salah satu senjata. Sekarang mah kan harpun teh di air perairan. Nah, dulu tuh ada sejarahnya nanti saya cerita. Saat penyerangan terjadi, orang-orang Lemurian enjoy karena kan sistemnya udah otomatis. Ada serangan datang, dipantulkan.
Oh ada serangan, sistem keamanan fungsi, dibalikin serangannya. Kebetulan serangan itu balik masuk ke istana. Istana di Atlantis. Terbunuh. Padahal sebetulnya semaju itu teknologinya tidak menyerang, tapi justru sebenarnya memantulkan ngebalikin deui. Diserang ku hiji, dibalikin jadi 10. Karena dilipat gandakan. Masuk ke istana, keluarganya tewas. Rajana, nah disitulah mulai bahwa anjir cenah. Tapi apa ke raja itu bahwa orang tuh sebenarnya si Atlantis itu tidak diserang, tapi itu teh tingkah polanya serangan. Tahu, tapi kan yang namanya ego teh ya. Kerma sudah mah dibisikin, sudah kembali dibalikin. Keluarga kerajaan tewas, istrinya tewas segala macam, dendam. Akhirnya dia naon disebutna teh? Bukan berkhutbah naon? Mohon disebutna teh? Berorasi. Bukan berorasi, memutuskan teh naon disebutna meh gaya? Ayo naon? Bukan. Mendeklarasikan bahwa mulai detik ini cenah Atlantis dan semua aliansinya akan terus menyerang Lemurian. Padahal di pihak Lemurian itu nggak tahu apa-apa naon gitu. Kan yang nyerang Anda, yang hancur Anda, kok jadi kita yang disalahkan. Akhirnya di situ mulai ada dendam pertama, peperangan besar antara Atlantis dan Lemuria. Sampai akhirnya Lemurian dapat dihancurkan berarti. Nah, itu bukan dihancurkan. Oh, bukan. Jadi peperangannya terus terjadi. Jadi Lemurian itu karena tanggung, wah ya mah kagok cenah gitu. Disadarkan tidak bisa cenah karena sudah dendam teh, yang namanya dendam teh, terus akhirnya serangan dari Atlantis muncul. Atlantis nyari pasukan, salah satunya adalah ke wilayah Hindustan teh. Oh, bangsa Rama disebutnya teh. Bangsa Ram disebutnya teh. Akhirnya jadi apa? Jadi saya pernah nonton di channel YouTube yang bahas pura-pura yang kayak gitu, bahwa sebetulnya itu teh rancangan pesawat luar angkasa. Iya, ada nanti itu kan, ada. Kayak gitu kan? Bangsa ya, itu teh masih ada hubungannya karena arsiteknya sama. Gitu. Untuk jadi bangsa Ram ini, kalau misalkan disebutan nama Rama gitu, itu teh jadi aliansinya Atlantis dulu. Jadi pasukan garda terdepan teh Ram untuk nyerang Atlantis terus. Si bangsa Ram ini kunaon? Kenapa dia harus memihak Atlantis? Padahal kalau dia tahu mungkin pada saat itu kan teknologi maju ya. Iya. Bahwa yang salah kan memang Atlantis gitu. Nah, itu nanti ada perbaikan. Jadi bangsa Rama itu dulu netral, tetapi dipanasin terus. Ada semacam supply and demand, ada perjanjian, bantuan Atlantis. Tolong bantu Atlantis, nanti kamu akan disejahterakan, kamu nanti akan dimakmurkan segala rupa. Padahal semua sumbernya dari Lemurian juga. Akhirnya mereka yang jadi garda terdepan karena benuanya itu paling dekat dengan Lemurian. Jadi mereka dulu baru Atlantis yang menyerang, tapi gagal wae. Gitu. Kira-kira berlangsung berapa lama itu konflik itu? Itu ribuan tahun. Ribuan tahun. Cek dongeng mah ya. Cek dongeng mah itu ribuan tahun. Sampai pada akhirnya siap. Kita skip aja lahnya. Karena panjang pisan kalau didongengkan detail mah. Jadi sekian ribuan tahun teh gagal wae. Ini teh dongengnya rada lucu oge karena ini melibatkan makhluk-makhluk asing. Terestrial karena itu ada dongengnya tersendiri. Jadi sebelum Atlantis dan Lemurian ini ada, itu ada bangsa-bangsa terdahulu saya nyebutnya. Bangsa-bangsa terdahulu dan bangsa-bangsa besar sebagai pendahulu. Yang memang bukan dari bumi. Dari bumi asalnya. Oh, dari bumi asalnya. Semuanya dari bumi, tetapi nanti bakal menyebar. Itu yang mengakibatkan kita percaya bahwa kenapa misalkan di luar angkasa saking banyaknya planet, itu nggak mungkin kosong. Iya, betul. Awal mulanya dari bapaknya manusia. Kalau di Lemurian itu disebutnya Adama. Adama. Tetap ya bersumbernya ke Eta. Manusia pertama. Nah, itu tuh yang turun temurun sampai akhirnya ada Lemurian dan Atlantis. Berarti kan sebetulnya kita ngomongin masalah agama juga semuanya berpusat ke itu ya, manusia pertama ya. Jadi berarti dari cerita-cerita yang lain tetap harus merujuk ke
itu manusia pertama siapa? Iya. Bentuknya seperti apa? Gitu. Betul. Cuma kan sensitif ya. Sensitif bisa. Jadi ini mah versi dongeng aja, versi dongeng lemurian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan di dia nonton, wah itu mah misalkan jadi ngaitkeun ka segala rupa. Ini mah dongeng gitu. Ini dongeng, tolong gitu. Ya. Mah disebut fiksi non fiksi, ya. Ini mah dongeng. Dongeng, tapi itu bakal panjang gitu. Jadi ada bangsa-bangsa lain juga yang nanti harus diceritain sebetulnya. Nah, cuma pas di skip ke perang sampai pada akhirnya Atlantis itu mau nyerang Lemurian gagal wae. Bingung. Harus gitu. Gimana lagi? Kudu kumaha deui gitu. Oke, lanjut. Jadi yang jelas ketika si Atlantis ini berapa kali, mungkin berapa puluh kali mungkinnya ratusan sampai ribuan, tapi nggak berhasil terus nih. Nah, akhirnya jadi seperti apa sampai nih? Pada akhirnya dengan berbagai macam teknologi yang ada saat itu, karena misalkan Lemurian ini antang-antang aja gitunya, karena nggak pernah menyerang. Dalam sejarahnya Lemurian itu tidak pernah menyerang siapapun, tapi hanya mempertahankan diri. Gitu. Nah, pada akhirnya bangsa Atlantis teh bingung. Wah, bingung dapat agen, aya agent nawaran, mau dibantu nggak? Nah, disitulah mulai terjadi perpolitikan. Mulai orang-orang pengkhianat di situ. Bukan, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga menawarkan rek dibantuan mau, sok lah kumaha carana, tapi perjanjian heula kalau misalkan dibantuan kayak sukses, mana harus mengabdi atau apalah gitu. Ops. Naon teh beberapa ini motor Harley yang memang suaranya beberak-bekan. Beda yang beberak-bekana bebek mah. Ada busi masuk. Oke, lanjut lagi. Masih ada bangsa ketiga yang memang istilahnya mah berpihak lah ya untuk membantu. Iya, dan manehana mah intinya bisnis. Tapi orang-orang itu dari dulu sudah ada ya. Itu sudah terjadi. Nah, jadi kalau sekarang lihat konflik terus kemudian lihat ada orang yang ngambil keuntungan, ya itu sejarah dan itu dari dulu sudah ada. Itu mah normal. Normal berarti kan. Dalam peperangan itu ada yang dirugikan, ada yang menang dan ada yang diuntungkan. Ya, itu mah tetap ada gitu. Dari dulu juga ada. Nah, pada akhirnya adalah ditawarin, mau dibantu nggak? Pengen tahu gimana caranya? Kan enak mah mau membunuh perorangan susah. Nggak selengitkan gitu. Nah, tapi pihak Lemurian ini sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Karena memang sudah advance, sudah maju segala rupa, dan mereka punya intel juga. Intel pastilah, nggak mungkin. Gitu. Sehebat teknologi gitu ya. Ada intelnya yang punya intel. Saya sebutin lahnya intelnya. Intelnya teh ada yang namanya Amurca. Amurca. Ini sih orang-orang Hindu. Jadi, orang hafal pisannya ngerti kena gimana. Ya kan juga orang-orang India gitu. Mirip. Amurca. Tapi itu bahasa Lemurian zaman dulu. Kita baca tanya. Kata mah artis. Nah, Amurca ini adalah intel. Tapi sosoknya bukan manusia. Intel dari Lemurian. Amurca itu sebangsa hewan, binatang, bentuknya tuh mirip rusa. Tapi ada campuran genetis antara binatang real di kita sama campuran bangsa lain, bangsa gaib. Jadi bisa masuk antar dimensi. Gitu. Jadi bisa ada di dimensi kita, ada bisa masuk ke dimensi lipatan. Dimensi lipatan itu antara dimensi manusia, dimensi astral, ada dimensi tengah transisi, dimensi lipatan itu. Nah, itu teh kukurelingan didinya. Nah, Amurca ini kan bentuknya kayak rusa, punya antena itu, punya tanduk, itu teh semacam receiver dan transmitter. Kayak Lucifer loh. Lucifer kambing ya? Lucifer kambing. Asmodeus. Nah, Lucifer kan, dagingnya. Akan menyebabkan hipertensi. Iya, itu makanya bahaya. Kalau salah ngolah. Kalau kebanyakan, kayak barerat. Kalau kata yang teman kita yang usaha di bidang itu mah, itu ngolahnya harus benar. Ngolahnya harus benar, biar nggak hipertensi dan kolesterol. Sebanyak apapun
Jos. Biar jos. Daging Lucifer muda. Daging Lucifer muda ya teh ngeunah kayak meuli lah. Sopna. Oh gitu ya. Terus ini fungsinya apa? Kan jadi intel tuh. Ngumpulin informasi tentang apa? Iya, ada mereka mah lulumpatan, mereka mana-mana, cuma memang ada yang di sana. Akhirnya kan Lemurian apal strategi rek dikieukeun gitu. Mengolek informasi apa yang akan mereka lakukan. Betul. Akhirnya kan ada kita memang tidak ada sejarahnya dari leluhur kita untuk menyerang, mata geus lah ngelehan. Tapi defense mah boleh. Defense boleh selama itu diserang, mereka defense. Tapi karena ini mah memang efeknya atau dampaknya ini bakal mendunia, gitunya membumi gitu. Geus ngelehan. Akhirnya apa yang terjadi? Kabeh Lemurian cabut aja gitu. Wush. Gitu. Satu bangsa cabut akhirnya. Satu bangsa itu cabut ke planetnya. Ganti planet lain. Dah. Ngeri kan? Kelah. Kalau Lemurian dia cabut ke planet, ya berarti Lemurian ini bukan berasal dari bumi dong, bro? Dari bumi. Oh, dari bumi. Mereka pindah ke sana, terus balik lagi. Enggak. Oh, enggak. Ini kayak dongeng kenapa? Jangan gini. Ini menarik nih. Cimahi, KBB. Ini menarik ya, maksudnya bahasan Lemurian, terus kemudian Atlantis dan negara-negara aliansi atau sekutunya. Sehingga pada saat Lemurian memutuskan untuk balik ke planetnya gitu ya. Berarti secara enggak ke planetnya tapi planet baru. Oh, planet baru. Planet baru. Nah, berarti kan si Atlantis ini dia akan merasa diuntungkan dong dengan kondisi itu. Tapi kan mereka tidak tahu bahwa benua Lemurian itu udah kosong. Tapi sistem pertahanan tetap aktif. Sistem pertahanan itu aktif karena memang sudah ditanam di kaki-kaki bumi semua, di kaki-kaki bangsa pun benua itu udah dipasang semua. Nah, lanjut lagi? Ya, lanjut lagi. Akhirnya pemimpin Lemurian saat itu, Poho ngaranna saha, tapi saya ingat tapi Poho. Itu memutus Poho. Ingat tapi Poho. Oh ingat, karena Ramidar. Kalau di Sunda ada siapa? Ramijut. Nah, itu kayaknya sumbernya dari situ. Dia pusing. Jadi Ramijut. Pusing. Rametek. Itu ada jorok. Nah, walaupun waktu itu bangsa Lemurian itu sebetulnya sudah tidak butuh pemimpin karena setiap individu itu sudah mengerti tugasnya masing-masing. Mereka sudah tahu tugas hidup apa, tugas kepada pencipta kayak gimana. Tapi kan butuh koordinator istilahnya. Jadi ngumpul, rembugan, ya udahlah cabut aja, kita pindah aja ke planet yang baru, cina gitu. Dengan mudahnya. Dengan teknologi saat itu. Cabut, Atlantis dan Ram dan bangsa yang lain nggak tahu benua Lemurian itu sudah kosong. Akhirnya apa yang dilakukan? Bangsa Atlantis akhirnya diam-diam, pura-pura nanti diam-diam menyelinap, padahal memang sudah disengajanya sokwe. Akhirnya menanam beberapa buah bom, nuklir, akhirnya di kaki-kaki benua Lemurian. Akhirnya setelah itu terpasang, merasa menang, Atlantis ledakan. Yang ternyata dampaknya adalah Atlantik juga kena. Kenapa? Karena bayangkan satu benua amblas. Otomatis air laut naik. Dan itu imbasnya juga ke negara-negara. Imbasnya ke bangsa yang lain, termasuk Atlantis. Saat itu diledakkan, air laut belum langsung naik. Atlantis merasa menang gitu. Dan ternyata setelah beberapa waktu kena imbasnya apa? Karena benua Lemurian itu kaki-kaki benuanya sudah dihancurkan. Di benua Atlantis juga kena imbasnya, amblas. Nah, berarti salah ahli strategi. Salah. Tidak ada perhitungan. Tidak ada perhitungan ke situ. Mereka tidak menyangka bahwa dampaknya juga bakal kamanehanana. Ya, itulah yang namanya peperangan pasti ada orang yang gitu. Nah, itu pasti terjadi dan itu teh. Ya kan ada salah satu kesalahan yang fatal kan akhirnya. Fatal mah alat kan ya. Kalau fatal mah itu bahaya. Dan itu ada satu kaitannya dengan cerita yang lain. Cuma saya nggak mau nyebutin soal agama, nyebutin agama. Di mana ada satu individu lah, saya sebutnya individu, yang di mana saat itu dia sudah diperingatkan bikin itu gitu ya. Perahu. Ya, bikin perahu.
bikin bahtera, bukan perahu sih sebetulnya, bikin bahtera, ambil bahannya dari tanur. Itu nanti ada cerita tanur, kamu bikin. Nah, akan datang badai besar, tsunami besar. Itu teh dampak dari benua yang amblas, air naik. Itu, jadi ceritanya koditu. Makanya cerita banjir besar itu di berbagai bangsa itu ada ceritanya. Gitu. Nah, Lemurian habis, Atlantis kena dampaknya, hancur juga. Ya, kalau melihat sejarah lah ya, sejarah ketika bikin bahtera, kan kita ngomongin satu kaum. Masa dengan hanya satu kaum itu harus dihancurkan satu bumi? Satu bumi, nah gitu. Berarti kan ada cerita background di balik itu. Tapi ada yang tidak terceritakan. Betul, sebelum kadinya ya orang ngarokok lah. Nah ini yang menarik, ya kita kan tidak pernah tahu sejarah lah ya. Maksudnya sejarah itu dipilih mungkin hanya untuk bagian-bagian tertentu saja untuk diketahui. Benar nggak? Benar. Hal-hal yang lainnya yang seperti konflik seperti ini kan kita tidak pernah tertulis lah untuk diceritakan turun-temurun, tapi untuk bagian-bagian tertentu diceritakan. Bahwa yang ini dibikin bahteranya, terus kemudian nanti dunia itu akan ditutupi oleh air laut hanya untuk menghukum satu kaum. Gitu. Padahal mungkin ini bukan menyalahi masalah agama ya, karena sensitif ya, tapi kan ini berhubungan dengan dongeng. Berhubungan dengan dongeng ya, kalau ceritanya seperti itu pantas. Bahwa seluruh dunia itu, seluruh permukaan di bumi itu tertutup sama air laut sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ya, tahun atau tahunan ya, tahun kemudian ya surut lagi. Terus kemudian muncullah daratan yang baru. Nah itu jadi setelah itu tenggelam, dua benua tenggelam di planet bumi, kabayang meureun China kumaha. Makanya ada cerita satu bangsa, satu kaum yang katanya itu diperintahkan bikin bahtera karena apa? Akan terjadi begini. Jadi kan maksudnya ada relate gitu. Satu kaum ini bermasalah, ternyata kan itu ada link dengan yang lain. Ini cerita ini dihubung-hubungkan cocologi atau memang sudah ada dalam maksudnya penemuan itu ada penemuannya. Kalau di komunitas mah itu teh ada penemuannya, jadi ada bukti-buktinya juga. Kenapa? Kayak misalkan Tanur. Tanur itu ada sangat dekat kaitannya dengan bangsa Lemurian. Kenapa kok dekat banget sama bangsa Lemurian? Karena Tanur itu kan istilahnya teh dapur pengolahan logam. Dan dapur pengolahan logam ini harus yang seperti kita tahu lah, ngolah logam teh harus sama panas kan. Nawai untuk meleburkan besi butuh 1000 derajat. Nah, apalagi dulu yang sebelumnya di episode yang lain saya pernah bilang teknologi dan semua macam peralatan itu dibuat dari kristal teh. Nah, itu teh bukan kristal sembarangan. Bukan sembarang kristal, tapi kristal ini teh hanya bisa dileburkan sama suhu sampai 10.000 derajat lebih. Otomatis gimana cara meleburkannya adalah masuk ke inti bumi. Yang disebut ada tanur ya. Nah, tanur-tanur ini teh aksesnya gimana caranya? Salah satunya pintu gerbangnya adalah dengan volcano teh. Itulah sebabnya kenapa di Asia dan Asia Tenggara itu Ring of Fire. Karena memang dapur pengolahan logam itu di wilayah Asia dan Indonesia. Jadi wajar gitu. Kebayang itu bagian tim dapur. Wah, panas. Nah, ini menariknya kalau misalkan ada cerita-cerita penemuan atau penglihatan UFO gitu. Mungkin nggak yang datang itu sebetulnya orang-orang Lemurian yang pengen ngecek gitu? Kalau itu saya cek orang ya, cek komunitas, nggak mungkin kalau Lemurian. Kenapa? Bakal lebih aneh deh dongengna. Kenapa lebih aneh deh? Karena di luar sana ada perjanjian antar galaksi dan antar bangsa. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena bangsa-bangsa dengan peradaban dan pengolahan energi dan pengetahuan yang super ini sebetulnya ada peraturan antar galaksi dan antar bangsanya untuk tidak mencampuri urusan bangsa yang lain. Tetapi kan biasa yang namanya makhluk makan sakaya bae we melanggar peraturan atau apa, dan akhirnya banyak kontak yang terjadi sama planet bumi.
sama kayak yang kerjasama dengan bangsa Atlantis teh ya. Okay. Nah ini sebagai informasi nih ya, karena saya ngajar sains ya. Jadi kalau kita lihat tatanan solar system kita gitu ya, maksudnya itu matahari sebagai sumber kehidupan bumi gitu ya. Saya paling ngeterukin rokok banyak. Mana? Boleh, bebas. Kan kita ada dari planet yang dekat dengan matahari gitu ya, Merkurius, Venus gitu ya, terus kemudian bumi, Mars dan sebagainya. Itu kan baru di satu sisi galaksi Bima Sakti. Iya, itu pun baru sebagian kecil ya. Maksudnya kalau gambaran dari NASA, ya ini nggak tahu ya NASA apakah hoax atau bukan gitu ya. Kalau gambarannya bahwa si galaksi Bima Sakti ini seperti cakram gitu ya. Yeah. Nah, solar system kita itu ada di salah satu ujung cakramnya. Yeah. Nah, terus kemudian si galaksi Bima Sakti ini kan sama manusia belum terekspos. Apa aja yang ada di galaksi Bima Sakti. Betul. Nah, ternyata nih dari sumber yang sama juga, galaksi itu yang ada itu baru yang ditemukan itu kalau tidak salah sekitar ada 2000-an. Iya. Ada yang lebih kecil, ada yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Gitu. Nah artinya kalau kehidupan galaksi baru 3 kan, Andromeda, Bima Sakti banyak udah ada 2000 yang sudah dideteksi gitu, dan itu jauh lah jutaan tahun cahaya gitu kan. Nah kan kebayang gitu maksudnya kalau galaksi Bima Sakti saja cuma baru secuil, kita belum tahu nih sekelilingi Bima Sakti seperti apa, apalagi galaksi-galaksi yang lain. Mungkin nggak sih cuman yang hidup cuman manusia yang ada di bumi? Iya, kan itu selalu jadi perdebatan ya. Gitu. Nah, galaksi udah punah, dulu mah ada di BIP. Oh iya, galaksi yang di BIP udah nggak ada ya? Alun-alun, Om. Alun-alun. Kenapa jadi BIP? Kenapa jadi BIP? Oh itu Empire. Empire. Kan kebayang ya gitu. Maksudnya kalaupun misalkan si bangsa Lemuria ini dia dengan teknologi yang lumayan canggih, bukan canggih lagi lah, udah sangat maju. Artinya ketika dia memilih ya udah kita pindah ke planet ini. Lemuria teh padahal belum canggih. Belum canggih ya. Sakitu teh belum canggih. Banyak yang tadi saya bilang ada bangsa-bangsa besar. Itu yang kapasitas otaknya full 100%. Yeah. Pengelolaan energi tubuhnya itu 100% semua teh banyak. Jadi kita dulu mengklasifikasikannya teh dari pengendalian energi. Gitu. Nah, itu teh ada tingkatan-tingkatannya dan ternyata Lemuria itu hanya kecil. Ya, jadi setahu saya gitu ketika manusia memang menggunakan kapasitas otaknya full capacity gitu ya. Keinginan untuk kontrak dengan orang lain, gitu, berperang itu sudah tidak ada. Tidak ada gitu. Yeah. Orang-orang ketika menggunakan full capacity-nya dia akan bagaimana caranya hidup damai, bagaimana kebutuhannya terpenuhi, bagaimana semua orang terpenuhi kebutuhannya. Jadi semuanya memang gimana caranya untuk mensejahterakan semua aja gitu. Tidak ada konflik, gitu ya. Tidak ada konflik kepentingan pribadi, nggak ada. Jadi caranya bareng-bareng yuk. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang masih pengen kontra, pengen ada tawuran dan sebagainya ya kapasitas otaknya belum sesuai standar. Bisa gitu. Mungkin gitu. Jadi masih banyak kepentingan lah. Banyak kepentingan. Gitu. Yang penting saya sejahtera, yang lain jangan gitu. Ada yang seperti itulah. Jadi seru sih. Ini seru banget nih maksudnya cerita sejarah Lemurian gitu ya dengan Atlantis dan sebagainya itu ada hubungannya dengan salah satu hal yang memang ada di semua agama kalau nggak salah ya itu juga gitu. Nah mungkin nanti teman-teman kalau memang punya pendapat atau apa ya bolehlah komen gitu ya atau mungkin jauh lebih tahu nyesok dongeng gitu. DM aja ke kita, nanti kita ketemuan, kita bikin nanti undang studio kita ya studio kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi gitu. Sejauh mana nih taunya gitu kan? Iya nanti kan jadi dari berbagai macam kepala gitu ya sumber siapa tahu kan bisa ngebentuk puzzle teh. Nah itu. Gitu. Ternyata gini. Itu kan sejarah yang ditemukan sekarang kan masih puzzle kan, belum utuh. Dan kita nggak tahu nih utuhnya sampai kapan. Betul. Mungkin saja kalau semua orang tahu sejarah awal manusia sampai sekarang, itu seru. Siapa tahu semua akan tercengang gitu. Iya, seru pisan. Ternyata begini gitu. Iya.
Dulu mah salah satu misinya adalah yang menyadarkan bangsa kita sendiri lah. Ku dongeng dia kita sama dongeng gini tuh mengangkat rasa percaya diri kita bahwa bangsa kita teh bangsa yang besar. Kita punya leluhur yang luar biasa, punya leluhur yang istilahnya teh advance di berbagai macam bidang, punya etika dan moral yang baik, pengetahuan yang baik, tak eta gitu. Kan jadi seolah-olah sekarang ya bangsa Indonesia gitu ya seolah-olah kehilangan jati diri teh. Karena tidak tahu sejarah leluhurnya seperti apa. Gitu. Walaupun dari dongeng. Ya, tapi kan dongeng ini juga syarat akan pembelajaran, edukasi. Iya, edukasi. Benar. Makanya kenapa kita diusung untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Pokoknya mah mereka belajar. Iya kan sebenarnya mereka belajar bagus. ketika orang memang senang sejarah ya sudah. Iya. Pelajari sejarah sampai memang tahu banget gitu. Iya. Benar nggak dong? Jangan gitu, sampai kan? ada anak IT dengan kurikulum itu dia belajar tentang pengolahan pakan perikanan. Closingnya kan jauh, tapi ya bayar resep mah. Gitu. Tapi kalau dia seorang entrepreneur dari pakan itu gimana caranya menggunakan teknologi? Bagus. Nah, jadi intinya mah mau belajar apapun boleh. Silakan gitu. Boleh. Cuma kadang suka ada tekanan gitu ya. Jangan dibatasi. Suka ada nyinyiran gitu ya. Ini asal bayar SPP. Bayar SPP. Atau jangan telat bayaran. Tuh. Ini yang mahasiswa yang ada di kampus ini tolong diingat bayar SPP-nya gitu. Di berbagai kampus lah. Berbagai kampus. Tolong lah ini mah, tolong. Jangan sampai telat lah. Daripada nanti DO atau dicutikan. Apalagi kampus swasta. Tiba-tiba Anda cuti atau DO kan masalah. Nanti uang lagi keluarnya. Banyak yang curhat ya kayak gitu ya. Banyak. Tiba-tiba Pak nggak bisa nih, saya lagi ada ini. Ya, barangkali bisa dibantu. Bisa dibantu. Bisa sih, saya bantu. Tapi ya bayar ulah itu mah. Bayar ya. Oke, kemudian saya kita tanya. Siap. Oke, atur nuhun. Ini sebetulnya mah masalah teknologi, masalah perubahan ke depan Murian ini lumayan nih. Panjang sih. Bisa bahas lagi nih. Mungkin pengen tahu nih secara kebudayaan mereka hidup seperti apa, kesehariannya seperti apa. Mungkin nanti kita bahas kita di konflik. Kita bahas tidak di konfliknya. Ya, tapi nanti bagaimana mereka berinteraksi secara sosial. per tema lah. Kita bahas tentang pendidikan, kita bahas tentang teknologi gitu. Karena siapa tahu kurikulum pendidikan di Lemurian itu pakai kurikulum yang ada kurikulumnya channel Lemurian teh dulu, walaupun emang sulit diterapkan di sekarang. Gitu, dan itu untuk sekarang kalau misalnya menerapkan kurikulum zaman bangsa Lemurian itu sulit gitu sekarang. Di kurikulum Merdeka Lemurian. Iya. Bakal banyak pisan lah bahasannya. Jadi nanti bahasan-bahasan berikutnya kita kerucutkan ke sosial, budaya gitu ya, kehidupan interaksi antar sesama dan dengan lingkungannya. Sama ngebahas bangsa-bangsa yang lainnya juga. Seru soalnya. Tapi di luar konflik lah ya. Di luar konflik. Kalau ngomongin konflik mah sudah selesai lah ya. Konflik mah yang tadi udah. Garis besarnya konflik mah tadi perangnya udah. Kalau misalkan nanti ada yang request lebih detail ya kita bahas. Tapi kalau nggak ada nanti kita bahas tema yang lain. Ya, oke. Gitu saja. Nah, gitu saja teman-teman. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Closing kayak di TV-TV.